Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rohma Sukma. Kali ini aku akan membahas tentang pertanyaan teman-teman yang membahas masalah gunung. Pertanyaan apakah itu? Apa sih alasan kakak yang masih suka bikin ke gunung? Dan kemudian kak, apa sih rasanya daki gunung setelah pasca amputasi? Dan intinya seputar gunung dan amputasi. Jadi jangan lupa tonton sampai akhir ya teman-teman. Thank you. Mendaki gunung itu menurut aku banyak hal yang bisa kita dapat. Kalau menurut aku pribadi nih ya, ada 4 hal yang bisa aku dapat saat daki gunung. Yang pertama, aku tuh lebih ngerasa deket sama kita teman-teman, jadi ngerasa lebih tentram aja lah. Dan kemudian yang kedua, aku lebih ngerasa bisa bersyukur dengan keadaan seperti ini. Aku masih diberikan nikmat oleh Tuhan, diberikan kesehatan walafiat, dan masih bisa menikmati keadaan alam bebas dengan keadaan yang tanpa kekurangan apapun. Dan yang ketiga adalah aku lebih ngerasa tuh lebih tentram, lebih damai, dan yang pasti lebih ngerasa tenang di hati aku itu pada saat aku berada di alam bebas, terutama di gunung. Dan yang terakhir yang paling bikin aku suka gunung itu aku lebih mendapatkan teman-teman aku dan sampai saat ini support aku sampai saat ini. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang aku temukan di gunung. Walaupun ketemu satu kali, dia tuh udah kayak saudara atau bahkan keluarga kandung yang udah lama kenal sekalian. Itu yang bikin aku suka banget kembali ke gunung. Kenapa sih lebih memilih gunung? Sejatinya aku itu orangnya suka sekali dengan alam bebas teman-teman. Jadi baik air terjun, pantai, hutan, dan sebagainya itu is okay, yang penting berhubungan alam bebas. Tapi kenapa aku lebih suka menonton ke gunung? Kembali lagi tadi ke alasanku yang 4 hal tadi. Cuman kenapa aku lebih suka mendaki gunung lagi itu karena faktor mendaki gunung itu mengajarkan arti sebuah hidup kalau menurut aku. Kenapa? Jadi contoh nih, kita mau ke gunung, misalnya Gunung Semeru nih ya. Nah, kalian tuh harus menyiapkan banyak sesuatu hal, mulai dari fisik, logistik, peralatan, dan sebagainya. Nah, dan kemudian segala sesuatu pada saat yang di gunung itu kita usahakan agar pada saat kita ada tujuan ke puncak atau itu pun, dan kita bisa kembali pulang dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan apapun. Dan dari situlah itu mengajarkan aku, menurut aku itu adalah suatu cara yang bagaimana sih cara menggapai mimpi aku. Dia menggapai mimpi itu aku ibaratkan seperti ke gunung teman-teman. Jadi apa yang harus aku persiapkan, apa yang harus bisa aku terima, dan kemudian apa yang harus aku perjuangkan hingga aku bisa menggapai mimpi aku. Jadi itu adalah hal yang bikin aku sampai saat ini tetap suka mendaki gunung, karena ibaratnya itu sesuatu hal yang mengajarkan aku arti kehidupan yang sesungguhnya. Ya, kayak gitu banget ya puitis. Gak bercanda guys. Nah kayak gitulah intinya. Jadi ke gunung itu ya, kalian kalau pengen suka gunung, kenapa? Kalian harus cobain nanti ya. Kenapa sih setelah amputasi aku memilih lagi mendaki gunung? Awalnya itu aku juga mencoba-coba teman-teman. Jadi aku waktu itu kan emang sebelum amputasi udah suka ke gunung. Nah aku mau nyoba seberapa bisa sih aku menerima kondisi aku seperti ini, seberapa bisa aku kuat menerima kondisi cobaanku yang diberikan oleh Tuhan. Jadi awalnya tuh aku eksplorasi diri aku, dan kemudian karena akhirnya aku bisa untuk percobaan pertama kali, jadi dari situlah aku berusaha buat selalu eksplorasi diri aku dan tetap kembali lagi ke alam bebas, dan intinya tetap menjaga kelestarian alam di Indonesia ini. Jadi setelah amputasi itu waktu tepat tanggal 29 Desember, jadi pas tahun baruan menjelang 2018 ke 2019 itu aku daki gunung lagi. Dakinya itu ke Gunung Prau teman-teman di Jawa Tengah. Jadi waktu itu ikut acara pendakian bareng dan acara anniversary komunitas Jawa Indonesia yang pertama. Suka duka mendaki gunung pertama kali waktu itu awalnya juga ragu sih. Jadi ngerasa bisa nggak ya daki gunung setelah amputasi kondisi kayak begini gitu kan. Ini masih ragu, cuman alhamdulillah dari teman-teman aku yang mereka ini, dia tuh support aku mulai awal hingga akhir. Jadi mereka ini yang ayolah kamu pasti bisa gitu. Dan waktu itu is okay. Akhirnya aku benar-benar waktu bismillah minta restu orang tua, semoga ini yang terbaik buat diri aku. Dan kalau emang sekiranya aku masih bisa kembali lagi ke alam bebas, aku bakal kembali lagi sih. Waktu itu aku seperti itu. Dan kemudian ini adalah suka duka aku. Jadi kalian bisa tengok, ini aku berangkat waktu itu sekitar hampir 20 orang dari Surabaya. Jadi kita naik bis, waktu itu naik bis apa ya lupa aku,
Sugeng Rahayu. Jadi naik di Sugeng Rahayu, kita sampai di Terminal Mendolo waktu itu subuh dini hari. Dan waktu akhirnya aku minta jemput sama teman-teman basecamp. Jadi waktu itu dijemput sama Samdan. Jadi kita itu sekitar hampir 20 orang tadi naik pickup ke kawan-kawan. Bisa dibayangin pagi-pagi naik pickup. Dan kemudian dengan kondisi dinginnya dataran Wonosobo seperti itu, ya sekali bayangin sendirilah gimana, udah kayak kambing. Tapi seru sih, mereka itu benar-benar bikin aku sampai saat ini pun masih terkenang gitu kan. Jadi bisa tengok di sini ya. Dan kemudian aku dijemput waktu itu, dan kemudian aku sampai di sana sekitar jam 7-an. Jadi kita mulai persiapan lagi, kita packing lagi, dan kemudian aku ya persiapan penasaran lah. Kemudian sekitar jam 10-an barulah kita nanjak. Jadi nanti kalian bisa tengok video aku setelah ini ya. Thank you. Jadi ini adalah pendakian pertama aku tepat pada tanggal 28 Desember 2018. Ini tuh pendakian aku untuk ikut acara pendakian bersama untuk acara anniversary komunitas Legend yang pertama. Jadi waktu itu aku banyak teman-teman dari berbagai daerah yang ikut, dan diantaranya yang dari Surabaya sekitar 20 orang. Kita berangkat waktu itu ceweknya ada 4 orang dan cowoknya sekitar sisanya. Kita naik bis waktu itu dari terminal Bungurasi tepat pada jam 7 malam di tanggal 28, dan kita nyampe di daerah Wonosobo itu pagi dini hari tanggal 29 Desember 2019. Jadi ini adalah pendakian pertama aku, dan dari pendakian ini tuh benar-benar berkat dukungan dari teman-teman, berkat dukungan dari keluarga, dan ya intinya semuanya orang, dan semua orang itu membuat aku hingga aku bisa dengan kondisi seperti ini. Jadi di acara ini tuh banyak sekali acara yang aku dapat, mulai dari perayaan anniversary, kemudian kita tetap bisa mendaki bersama, tetap bisa kegiatan bersih-bersih gunung dan sebagainya. Dan dari kegiatan pendakian ini itu akhirnya merasa bersyukur sekali, merasa bahagia karena masih diberikan nikmat dan masih diberikan untuk waktu agar bisa mencoba untuk mendaki gunung lagi. Dan ini tuh bener-bener momen yang gak aku lupakan sama sekali, yang gak akan aku pernah lupakan, karena ini adalah momen pertama aku mendaki gunung setelah pasca amputasi. Betapa beruntungnya waktu itu aku merasanya bisa sampai puncak dengan kondisi seperti ini, dan mendapatkan teman-teman yang benar-benar support aku sampai detik ini. Jadi gimana keseruanku waktu itu dan gimana kelanjutan untuk video ini, kalian bisa simak nanti di channel ini di atas. Kalian bisa tonton sampai akhir ya, situ ada. Thank you. Setelah hasil pendakianku pertama kali tadi berhasil, dari situ aku tetap eksplorasi diri teman-teman. Jadi aku nggak berhenti buat mencari-cari lagi apa yang harus aku lakukan ke depannya. Jadi intinya aku tetap berusaha buat bagaimana sih biar aku nggak nyusahin teman-teman aku. Jadi manfaat aku setelah mendaki gunung pertama kali, jadi waktu itu aku lebih banyak belajar ya. Jadi bagaimana cara aku memahami sebuah medan di gunung dengan aku menggunakan klub tersebut, dan kemudian perlengkapan apa saja yang harus aku persiapkan, dan yang paling penting yang ketiga adalah teman seperti apa emang bisa backup aku dalam kondisi aku seperti ini, terutama aku cewek ya. Jadi ya harus bener-bener cari yang emang bisa membackup lah intinya gitu. Jadi biar gak ada apa-apa selama di gunung itu. Nah, buat teman-teman tadi udah lihat kenapa ya alasanku bikin gunung, dan buat kalian yang mungkin masih banyak pertanyaan sekali, Kak, gimana sih cara mendaki gunung? Intinya mendaki gunung itu perlu dicoba dulu teman-teman, bukan hanya mendaki gunung sih. Jadi segala sesuatu, hobi apapun itu, kalian perlu mencoba dan eksplorasi diri kalian. Ingat, segala sesuatu itu nggak ada yang mungkin, nggak ada yang nggak mungkin, maaf. Nggak ada yang nggak mungkin asal kita mau mencoba dan asal kita mau berusaha teman-teman. Jadi buat kalian harus selalu eksplorasi diri kalian, dan jangan lupa selalu bersyukur. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan selalu, dan kita selalu diberikan rasa syukur dan rasa ikhlas sama diri kita masing-masing. Thank you. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih buat sudah menonton.
Kalian boleh share, komen, dan sebar video ini. Semoga bermanfaat buat memberikan motivasi ke teman-teman kalian. Semoga dengan video ini membuktikan bahwa teman-teman disabilitas itu semuanya bisa melakukan apapun asal kalian mau mencoba. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.